sumber kuatku. Oh yeah. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Aku harap semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada kami, sehingga kami pada hari ini bisa beribadah sekolah minggu secara online ya Tuhan. Meskipun kami beribadah secara online ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau pasti menyertai ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau jagai telinga kami, Kau jagai hati kami ya Tuhan, agar kami bisa fokus beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap beribadah ya Tuhan. Kami mau serahkan segala doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami ya hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat sore. Bagaimana kabarnya semuanya? Pasti semuanya sehat-sehat ya. Kita bertemu lagi pada ibadah sekolah minggu. Meskipun masih secara online, biarlah kita tetap memuji Tuhan, kita tetap meninggikan nama Tuhan dengan sukacita, dengan kesungguhan hati kita, dengan sukacita karena Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan itu sungguh indah dalam hidup kita. Kita pujikan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sore hari ini adik-adik semuanya happy, semua bergembira. Kita harus bergembira, kita harus bersuka cita karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Kita harus memuji Tuhan dengan semangat, dengan happy, dengan gembira lagi. Tidak boleh ada yang cemburut. Meskipun kita ibadahnya secara online, kita tetap harus bersuka cita. Kita pujikan happy ya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi
Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik, kalau sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita, agar apa yang disampaikan boleh kami ingat, boleh kami mengerti, terlebih boleh kita lakukan ya adik-adik. Kita pujikan dengan kesungguhan hati. Semuanya lipat tangannya, semua tutup matanya. Kita pujikan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau
yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih selamanya Engkau tetap Allah kami Tuhan, yang kami sembah mulai dari sekarang hingga sampai selama-lamanya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas untuk semua lawatan-Mu Bapa, untuk semua penyertaan-Mu, untuk semua kasih setia-Mu Bapa, mulai dari pagi hari hingga sampai sore hari ini Bapa. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan siapkan hati kami, Tuhan layakkan hati kami Bapa. Biarlah Tuhan firman yang boleh disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, boleh kami mengerti, boleh kami terima, boleh kami tanam dalam hati kami, dalam pikiran kami Bapa. Terlebih Tuhan, boleh kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah Bapa. Biarlah Tuhan tetap memberikan kesehatan, Tuhan memberikan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat Bapa. Biarlah semuanya boleh kami kembalikan dalam bulan-Mu saja. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Koko akan menyampaikan cerita tentang doa Bapa kami. Siapa yang sudah pernah dengar cerita doa Bapa kami? Nasnya itu, di mana itu? Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Judulnya tentang doa Bapa kami. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Bisa dicatat. Sekarang dibuka Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan. Doa Bapa kami merupakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya pada waktu itu. Pada waktu itu banyak orang yang berdoa itu penuh dengan kemunafikan. Apa itu munafik? Kepura-puraan, acting, ya, tidak sungguh-sungguh. Kelihatannya kusuk, berdoa di jalan-jalan, berdoa di tikungan jalan. Tadi ya dikatakan mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Ya, ini adalah doa yang salah. Ingin dilihat orang, supaya dilihat orang, wah ini rohani, ini baik orangnya, ingin dipuji, sehingga motivasi doanya menjadi salah. Tuhan Yesus meluruskan hal itu. Kita berdoa harus fokusnya kepada Tuhan, bukan ingin dilihat orang, bukan ingin dipuji orang, karena doa adalah sebuah komunikasi kita kepada Tuhan. Ya. Seperti adik-adik berbicara kepada papa, mama, ya. Berbicara komunikasi. Demikian juga cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Ya. Siapa yang di sini jarang berdoa? Ayo, berarti jarang ngomong-ngomong sama Tuhan. Harusnya kita umat Tuhan, muridnya Tuhan, harus banyak berdoa, banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi cara berdoanya juga harus benar. Jangan karena ingin dilihat orang, ingin dipuji. Ya, itu salah. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan dalam berdoa? Di ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa itu hubungan pribadi, hubungan diri sendiri dengan Tuhan, ya. Bukan ingin dilihat orang, bukan ingin dipamerkan. Nah, itu salah. Tapi doa itu secara pribadi. Oleh sebab itu doa itu tidak perlu diketahui orang banyak. Cukup masuk kamar, kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Suaranya pun tidak perlu keras-keras. Ya. Jangan sampai kita adik-adik berdoa begini karena ingin mainan, misalnya ingin mainan itu bagus sekali, lalu berdoa dengan keras-keras. Tujuannya apa? Supaya papa mamanya dengar dan dibelikan mainan itu. Nah, itu salah. Tuhan Yesus itu tahu bahasa batin kita, bahasa hati kita. Jadi nggak perlu suara keras-keras, kenceng-kenceng. Ya. Kalau orang tua memang harus, kalau berbicara harus disuarakan sampai terdengar orang tua. Kalau berbicara dengan orang tua, tetapi dengan Tuhan cukup dalam hati, dalam batin, ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan ya berkata-kata, tetapi nggak usah sampai berteriak-teriak. Ya. Tuhan Yesus, aku kepingin HP baru. Nah, itu salah motivasinya, ingin supaya didengar orang tuanya dan ingin orang tuanya yang membelikan HP baru. Salah, ya. Dikatakan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bukankah Bapa di surga adalah Allah yang maha tahu? Ya, jadi nggak perlu keras-keras, nggak perlu kenceng-kenceng. Kemudian ayat ke-7, doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele
seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Tuhan mengabulkan doa kita itu oleh karena pertama, ya memang Tuhan menghendakinya. Karena Tuhan melihat hal itu baik bagi kita. Dan Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Ya, 3 hal itu yang membuat doa kita dikabulkan. Jadi bukan karena pinternya kita berbicara, ya, merayu Tuhan, ya. Bukan karena itu. Karena kesungguhan hati, ketika kita dilihat sungguh-sungguh, Tuhan melihat itu suatu kebutuhan kita atau tidak. Kalau kebutuhan, Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita. Tetapi kalau hal itu membuat kita menjadi jatuh dalam dosa, permintaan kita membuat kita menjadi sombong, menjadi jahat, ya, menjadi tidak benar, ya, maka Tuhan tidak akan mengabulkan. Jadi bukan karena kata-kata yang panjang, kata-kata yang begitu indah, ya. Bagus kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, tetapi bukan itu yang menjadi jaminan doa kita didengar Tuhan atau dijawab Tuhan. Lalu doa yang benar bagaimana? Ya. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Kalimat pembuka adalah Bapa kami, ya, menunjukkan bahwa kita ini adalah sebagai anaknya, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya. Sebuah hubungan yang dekat, kita bisa mengutarakan segala sesuatu kepada Tuhan. Ya. Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan kita, kerinduan kita, semua bisa diungkapkan kepada Bapa di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di surga. Doa harus berdasarkan kehendak Bapa di surga. Kita bisa minta sesuatu kepada Bapa di surga. Tetapi yang menjadi keputusan adalah Bapa sendiri. Ya. Kita harus tunduk dan patuh terhadap kehendak Bapa. Supaya apa yang dirancangkan Bapa di surga itu terjadi di bumi. Ya. Karena rancangan Tuhan itu sungguh amat baik. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Tuhan memberikannya cukup, tidak berlebih, tidak kurang. Ya. Oleh sebab itu, kita memohonnya pun harus secukupnya. Kita nggak boleh serakah. Ya. Semua harus dilandasi dengan rasa cukup, sehingga kehidupan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kemudian, ini yang penting, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Memohon pengampunan dari Tuhan. Ya. Dalam tiap-tiap doa yang kita naikkan, kita harus memohon pengampunan kepada Tuhan, karena apa yang kita kerjakan selama di dunia ini pasti ada kesalahannya, ada kekurangannya. Ya. Kita mohon ampun kepada Tuhan seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Makanya adik-adik kalau ada orang yang bersalah, adik-adik harus bisa mengampuni supaya Tuhan juga mengampuni kesalahan kita, ya. Nggak boleh dendam. Kalau adik-adik tidak mau mengampuni, maka Tuhan pun tidak
mengampuni apa yang menjadi kesalahan kita. Yang rugi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, adik-adik harus memiliki sikap mengampuni. Mohon ampun pada Tuhan, dan diri kita juga memiliki sikap mengampuni sesama kita. Karena kita tahu bahwa sesama manusia pasti ada hal yang kurang, ada hal yang salah, ada hal yang terlewatkan, ya. Kita harus mampu dan mau mengampuni. Kemudian, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam kehidupan ini pasti kita akan menghadapi hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Kita mohon kekuatan Tuhan supaya tidak membawa ke dalam pencobaan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk melepaskan setiap hal yang jahat, setiap pencobaan yang ada, sehingga kita beroleh kemenangan. Kemudian ditutup dengan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi itu doa yang Tuhan ajarkan, doa yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita menyebut dengan Bapa kami yang di surga. Meskipun Tuhan kita, Allah kita berada di surga jauh, tetapi hubungan kita dekat, karena Tuhan sudah menyatukan kita melalui penebusan darah Yesus. Ya. Kemudian biarlah doa kita didasari dengan kehendak Tuhan yang terjadi. Kemudian biarlah kita meminta secukupnya, berkat yang secukupnya, dijauhkan dari keserakahan, lalu dijauhkan dari pencobaan, mohon ampun kepada Tuhan, dan diri kita juga memiliki sikap yang mau mengampuni orang lain dan mengakui bahwa Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kerajaan, kuasa, dan kemuliaan hanya terdapat dalam Bapa di surga, ya, sampai selama-lamanya, dan ditutup dengan kata amin, ya, sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kita. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Biarlah kita memakainya terus dalam kehidupan ini. Kita berdoa dengan kesungguhan hati, tidak ingin dilihat orang lain. Doa yang sungguh-sungguh dari hati, ya, sehingga Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan tahu akan kebutuhan kita masing-masing, tetapi Tuhan ingin kita berdoa dengan kesungguhan hati. Oleh sebab itu, yang pertama harus dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, dan mendoakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan bertele-tele, tahu bertele-tele, wis panjang, tetapi tidak didasari dengan kesungguhan. Ya. Singkat, padat, tidak masalah. Yang penting sungguh-sungguh, sehingga Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Demikian cerita yang Koko dapat sampaikan. Biarlah kita berdoa dengan tekun, sering-seringlah berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, ceritakan pada Tuhan, ya. Apa yang adik-adik inginkan saat ini, ceritakan pada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab apa yang menjadi doa dari adik-adik, ya. Hafalannya adalah Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Bunyinya adalah, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu. Mudah bukan? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saya harapkan besok semua adik-adik menghafalkan ayat semua ya. Jangan sampai tidak ada yang tidak menghafalkan ayat. Semuanya menghafalkan ayat. Di nama Tuhan. Baik, mari kita tutup dalam doa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa buat petang hari ini, yang mana kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan membentuk iman kami, memberi penjelasan dalam kehidupan kami, supaya kami berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa bukan untuk dilihat orang, bukan untuk mendapat pujian, tetapi berdoa adalah sarana komunikasi kami dengan Engkau, dengan penuh kesungguhan hati kami, sehingga kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa meminta apa yang menjadi bagian kami, apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami memohon pertolongan-Mu supaya Engkau memberikan kami kekuatan untuk lepas daripada yang jahat, pencobaan, dan biarlah kami memiliki hati yang mengasihi, mau mengampuni sesama kami, sehingga Engkau pun akan mengampuni kami, karena kami tahu kami tidak luput dari kesalahan, karena kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan, kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, dan menyadari bahwa Engkau-lah Allah yang berkuasa, yang berdaulat, yang memiliki kerajaan surga, yang memiliki kemuliaan, kebesaran, semuanya adalah milik-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah doa-doa yang kami naikkan kepadamu, Engkau sendiri yang menjawab dan mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan biarlah kami tunduk terhadap kedaulatan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati guru-guru kami yang sudah ambil bagian dalam melayani-Mu. Berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, berkati dengan kesehatan, kekuatan, pekerjaan, kuliah, semuanya Engkau mau berkati dalam perlindungan kasih-Mu. Demikian juga bagi adik-adik kami yang telah mengikuti pada sekolah minggu dari awal hingga selesainya ini. Berkati mereka dengan ketekunan, kesetiaan, ketaatan, sehingga Tuhan mereka menjadi generasi ilahi, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang hormat kepada kedua orang tuanya, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Berikan mereka hikmat marifatnya dari surga, supaya mereka dapat bersekolah dengan baik, berprestasi dengan baik, mengharumkan nama sekolah, mengharumkan nama orang tua, terlebih mengharumkan nama Tuhan. Biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati-Mu selalu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua mereka masing-masing dengan kelimpahan kasih-Mu, berkati dengan kesehatan, kekuatan, pekerjaan mereka, sehingga mereka anak-anak-Mu dapat terpelihara oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah damai sejahtera-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami bersama, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Timotius pasal 4 ayat 12b.
1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Yesus memberkati. 1 Timotius pasal 4 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Timotius 1 pasal 4 ayat 12b, yaitu jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Timotius 4 ayat 12b.
Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.